Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Tapi seperti biasa tetap do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin. Tetap pakai uang dingin teman-teman dan kalau bisa selalu mencari berita pembanding. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa teman-teman kita update market dulu ya. Untuk di sini Bitcoin semakin menguat teman-teman, sekarang di atas 52.000 ya, dan kenaikan cukup signifikan, hampir 2% kenaikan ya. Untuk Ethereum sama juga hampir 3% teman-teman, dan sekarang sudah di atas $3.000 ya. Untuk Shiba Inu menguat hampir 2% teman-teman ya. Sekarang di posisi 976 dan yang lain seperti biasa masih recover ya. Kalau yang kita lihat saat ini yang signifikan baru Render sama Worldcoin kalau saya nggak salah ya. Tapi untungnya sudah saya tandai mereka semua sebagai koin-koin favorit yang selalu saya pantau ya. Untuk render hampir 12% teman-teman ya. 6,612%, 6,612 dolar ya, kira-kira seperti itu harganya saat ini. Dan yang lain masih seperti biasa, Kaspa menguat 4,49% ya. Dan yang lain ya masih seperti biasa teman-teman ya. USDC Loans juga naik teman-teman, lumayan lah, lumayan. Joystream hampir 4% ya. Ya Worldcoin ya hampir 7% kenaikannya, dan kita lihat di sini Bond hampir 4% ya. Floki juga ya, lumayan hampir 4% di sini terjadi kenaikan. Oke, saya mau bahas Shiba Inu di video kali ini teman-teman ya. Ada 3 berita update ya terkait koin ini ya, atau terkait token ini teman-teman. Pertama, di sini Shiba Inu bertahan saat Coinbase mengeluarkan Bitcoin dan Dogecoin lainnya dari produk pembayaran. Teman-teman mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu ya, atau di tahun 2023 ya, 2023 awal kalau saya nggak salah, Shiba Inu dimasukin di Coinbase Payment ya, kayak Binance Pay kan ada kan. Nah, Coinbase ini dia ada fitur itu teman-teman ya. Dan Shiba Inu ya masuk di situ ya, bersama dengan Bitcoin dan altcoin lainnya. Tapi nggak semua teman-teman ya, ada beberapa yang bagus-bagus aja lah yang dimasukin di situ. Dan dengar-dengar teman-teman ya, Dogecoin dan Bitcoin di delist dari sistem itu ya. Ya, nanti kita akan bahas kenapa di delist ya. Sedangkan Shiba Inu masih bertahan di Coinbase Payment, teman-teman ya. Ini lucu banget ya. Apakah tidak diminati Bitcoin dengan Dogecoin ini di instrumen Coinbase Payment ya? Sekali lagi ya, saya mau disclaimer dulu nih ya. Ini yang saya maksud Bitcoin sama Dogecoin ini kenapa tidak diminati untuk payment di situ gitu loh ya. Bukan berarti Bitcoin dan Dogecoin itu kalah sama Shiba ya untuk kualitas, no ya. Jadi disclaimer itu teman-teman ya. Kita langsung ya ke pokok bahasannya. Jadi Coinbase Commerce ya, divisi raksasa kripto Coinbase yang berfokus pada pembayaran, baru-baru ini melakukan peningkatan signifikan pada protokol dasarnya, dan pimpinan produk divisi tersebut namanya Lauren Dowling ya. Dia mengungkapkan bahwa peningkatan baru tersebut mencakup ya penghapusan Bitcoin dan mata uang kripto berbasis UTXO lainnya, termasuk Dogecoin dan Litecoin teman-teman ya. Kok sih Bang nggak dihapus? Tapi bagus sih, ini berita sangat-sangat bagus ya. Mendukung hal tersebut di atas ya, Coinbase Commerce dia memperkenalkan protokol pembayaran on-chain terbuka yang memanfaatkan mesin virtual Ethereum (EVM) atau Ethereum Virtual Machine teman-teman. Protokol baru ini akan memungkinkan pada pedagang mengirim dan menerima aset di seluruh jaringan base yang didukung Ethereum, Polygon, dan Coinbase teman-teman ya. Jadi ini sangat-sangat bagus untuk Shiba ya. Itu update untuk pertama, dia berhasil bertahan di Coinbase Commerce ya. Itu yang menurut saya ya sangat-sangat baik ya. Dan di artikel kedua teman-teman, di sini Shiba Inu bisa melonjak di atas 401, atau let's say setelah kill 10 dia bisa di atas itu harganya karena peningkatan aktivitas Shibarium dan DeFi
ya. Ya saya nggak usah jelasin Sibarium lah ya, teman-teman sudah tahu ya. Oke, dalam 7 hari terakhir Shiba Inu telah berjuang untuk menembus angka, 401 ya secara signifikan menguji kisaran tersebut beberapa kali dalam periode yang dipertimbangkan, tapi belum sempat juga ya. Di sini kalau kita lihat untuk chartnya ya, Sibarium telah mengalami lonjakan aktivitas yang signifikan dalam 24 jam terakhir ya, jumlah transaksi meningkat hampir 200% ya. Sibarium teman-teman sudah tahu yaitu chain-nya Shiba. Sekarang gini, Sibarium itu saya ambil simpelnya saja. Sibarium kalau semakin banyak digunakan ya, orang banyak transaksi menggunakan chain-nya Sibarium, otomatis fee transaksi itu meningkat ya. Fee transaksi itu yang pakai bakar Shiba ya, simpelnya seperti itu. Jadi kalau dia meningkat, otomatis ya kalau dia meningkat transaksinya atau pengguna yang menggunakan chain-nya Sibarium itu akan semakin semakin banyak membakar Shiba ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ini sangat-sangat baik menurut saya, karena gini ya, Sibarium itu baru dipakai di beberapa DEX ya, dan yang setahu saya, update-nya saya, di satu CEX ya, atau di satu centralized exchange yaitu Gate.io ya. Jadi di Gate.io itu kalian sudah bisa transaksi menggunakan jaringan Sibarium ya. Kalau di DEX ya sudah lumayan lah, ada beberapa, kira-kira seperti itu. Bagaimana nanti jaringan Sibarium kalau diadopsi di banyak exchange? Otomatis semakin banyak digunakan, semakin banyak gas fee-nya, semakin banyak pembakaran Shiba ya. Dan ini menurut saya strategi yang sangat-sangat baik yang dilakukan oleh tim Shiba Inu ya. Ingat ini Shibarium sudah melonjak lagi ya, transaksinya sudah di atas 200% teman-teman ya, dibanding dengan kemarin-kemarin ya. Makanya banyak sekali analis yang mengatakan bisa di atas harga ini untuk Shiba Inu. Kita tunggu saja ya. Kalau ada yang bilang Shiba Inu masih sideways, Shiba Inu belum naik dan lain-lain. Saya mau tekankan ya, selalu saya ingatkan, Shiba Inu saya hold ya. Saya hold untuk jangka panjang ya. Ya, saya sudah kalau saya pribadi nih teman-teman ya, karena saya sudah kapok ya dulu terjadi di Dogecoin ya. Oke, kita langsung ke artikel ketiga. Jadi ini saya pair 3 artikel ya karena Shiba itu banyak sekali beritanya. Dan di sini Shiba Inu bahkan bisa melonjak ke 0,011 ya saat saat tim Shiba Inu mengungkapkan tujuan baru. Kalau tujuan baru ini teman-teman sudah tahu kemarin ya, saya sempat update juga ya, tapi mungkin ada yang belum tahu. Jadi di sini Shiba Inu mungkin bersiap untuk rally menuju 0,011 karena tim ekosistem mengungkapkan rencana untuk menyelesaikan semua proyek ekosistem pada akhir 2024. Ini sangat-sangat yang saya tunggu ya, kira-kira seperti itu. Tapi gini teman-teman ya, bukan berarti ada berita baik dari Shiba Inu, terus kalian langsung jor-joran tambah muatan lah, "Bang, masuk sekarang boleh nggak? Bang, gini-gini boleh nggak?" No, ya. Saya cuma harapkan ke kalian semuanya ya, kalian lihat saja dulu ya, kalian cari berita pembanding, "Oh ini kayaknya bisa nih ya." Tapi kalau saya pribadi teman-teman, saat ini saya jujur saja sudah nggak nambah Shiba ya, saya sudah nggak nambah karena saya sudah punya dan jujur saja saya beli Shiba itu 4 tahap teman-teman ya. Tahap pertama bahkan saya masih nyangkut di tahap pertama. Tapi ada beberapa tahap yang saya beli kan, sekitar 3 atau 4 kali beli ya. 3 masih posisi, cuan tapi sedikit teman-teman ya. Yang satu ini, besar ya, tapi posisi nyangkut ya. That's why saya harus hold ya karena, kenapa saya nggak cut loss ya. Kalau ada yang tanya, "Bang kenapa kamu nggak cut loss?" Ya beruntungnya saya pakai uang dingin dan kedua dan saya rasa ini penting sekali ya, Shiba Inu sudah ada di exchange-exchange besar, dia sudah punya chain sendiri. Jadi kemungkinan untuk scam itu sangat-sangat tidak ada ya, sangat-sangat mustahil ya. Jadi artinya apa? Kalau sudah seperti itu, otomatis kita untuk jangka panjang di Shiba Inu, mmm, akan sangat ada harapan ya, kira-kira seperti itu. Karena yang bahaya kalian hold koin yang tidak jelas ya, koin yang apalagi belum ada di CEX ya atau di centralized exchange. Nah itu mungkin, agak bahaya teman-teman untuk jangka panjang, takutnya tiba-tiba hilang, takutnya tiba-tiba project itu sudah nggak ada lagi ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk chartnya teman-teman ya kita lihat di sini saya ambil time frame 1 jam ya, ini chartnya bagus sekali, ini 1 jam, tapi kurang epic lah ya. Kita ambil time frame 1 hari dulu nih ya. Kalau time frame 1 hari kalau kita lihat di sini teman-teman ya, sejak terjadi doji ya, ini saya rasa kemungkinan besar akan ada lonjakan signifikan ya. Tapi, time frame 1 hari teman-teman kalian lihat di sini ya,
ini terjadi semoga ini jadi resisten teman-teman ya, sorry, semoga ini jadi support ya, karena ini masih ya, apa, bau-bau resisten lah ya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk overall kalau kita lihat di sini ya bolehlah ya. Oke, ya, jadi kemungkinan besar ini akan jadi support ya, semoga saja. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman. Ingat, sekali lagi buat kalian semuanya tetap cari berita pembanding, tetap Dior teman-teman ya. Jangan jadikan berita ini sebagai acuan kalian untuk membeli atau menjual. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.